Hai Sobat Cuan, kembali lagi di Cuanologis edisi Mei. Semua tentang cuan ada di sini. Kenalin, aku Serta Putri-Diansyah. Aku Silva Zahra. Di sini kami telah merekap 5 berita terkini. Wah, ada berita apa aja sih Kak? Baik, yang pertama itu berita dari OPEC, di mana OPEC ini mengalami krisis investasi pasar minyak global. Adapun yang kedua, ekonomi Republik Indonesia mengalami stabil dan baik di tengah ketidakpastian global. Yang ketiga, jumlah investor pasar modal tembus 10,8 juta, di mana anak muda yang mendominasi. Dan berita yang keempat, ada B gandeng KIS dalam mengembangkan pasar modal. Dan yang berita kelima, Presiden Amerika Serikat setuju menaikkan plafon utang AS. Langsung saja kita masuk ke berita pertama nih Kak. Untuk berita yang pertama itu dari OPEC, krisis investasi ancam pasar minyak global. Kenapa sih Kak OPEC ini terancam akan krisis investasi? Karena kurangnya investasi di sektor minyak dan gas yang dapat menyebabkan volatilitas pasar dalam jangka panjang, serta dapat membahayakan pertumbuhan. Oke, apa sih Kak yang menyebabkan timbul masalah pada permintaan minyak global ini? Yang menyebabkannya itu minyak dan gas Rusia dihantam serangkaian sanksi barat yang bertujuan membatasi penjualan ke barat dan menekankan harga minyak. Rusia juga dapat mempertahankan produksinya sekitar 10-11 juta barel per hari. Tetapi pertumbuhan 2 juta barel per hari di masa depan tidak mungkin berlanjut dengan sanksi yang diberlakukan. Sayang sekali ya Kak, OPEC ini mengalami krisis akan investasi. Betul sekali Kak, efek dari sanksi barat untuk Rusia. Oke, untuk berita selanjutnya ada berita apa Kak? Baik, untuk berita selanjutnya datang dari tanah air, di mana ekonomi Republik Indonesia baik dan stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kenapa sih ekonomi Indonesia tuh bisa dikatakan lebih baik dan stabil daripada ekonomi dunia? Menurut Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, beliau mengatakan ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Dia juga menambahkan Indonesia dinilai mampu menjalin hubungan dan berbicara dengan semua pihak. Wah, berarti Indonesia dapat berbicara banyak pada dunia nih Kak. Ya, betul sekali, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Oke, kita selanjutnya masuk ke berita yang ketiga nih Kak. Jadi untuk berita yang ketiga itu, jumlah investor pasar modal tembus 10,8 juta, anak muda paling banyak investasinya. Wah, ada apa nih Kak dengan investasi anak muda? Jadi investasi anak muda atau bisa disebut dengan generasi Z itu investasinya paling unggul daripada generasi X dan Y. Wah, berarti generasi anak muda ini atau generasi Z keren dan inovatif ya Kak? Betul, tidak dari itu juga Kak. Dilihat dari sisi demografinya, investor pasar modal pada bulan April ini usia anak muda masih mendominasi investor pasar modal di tanah air. Untuk usia kurang dari 30 tahun mencapai 58% dengan aset 54,65 triliun. Tidak dilihat dari sisi demografinya juga Kak. Dilihat dari wilayahnya, Indonesia terdapat 3 pulau yang investasinya paling banyak. Yang pertama tuh di Pulau Jawa sebanyak 69,25% dengan aset 3.862,20 triliun, diikuti dengan Sumatera, dan yang ketiga itu diikuti dengan Pulau Kalimantan Kak. Berarti Pulau Jawa ini investasinya paling banyak nih Kak daripada pulau-pulau lainnya. Iya Kak, hal ini tidak terlepas dari padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa. Oke, untuk berita yang keempat ini ada berita apa Kak? Baik, untuk berita keempat ini, B gandeng KIS dalam pengembangan produk pasar modalnya Kak. Bagaimana sih cara B itu mengembangkan produk pasar modal mereka tuh ke negara lain? Salah satunya itu negara Korea Kak. Melalui kerjasama PT Bursa Efek Indonesia B dengan Korea Investment dan Securities CO Ltd KIS untuk saling bertukar pengalaman, literasi, dan inovasi produk pasar modalnya Kak. Literasi ini juga mencakup penguatan kemitraan antara kedua lembaga tersebut dalam pengalaman serta mengembangkan produk pasar baru. Berarti produk pasar dari B ini sudah terbesar sampai ke luar negeri ya Kak? Betul Kak, terbukti B menggandeng
Korea Investment dan Securities (SIGO) Ltd case terkait pengembangan produk pasar modal yang gelap. Kita masuk ke berita terakhir nih teman-teman. Ada apa sih dengan berita terakhir ini? Jadi, teman-teman, bentuk berita yang terakhir ini yaitu berasal dari luar negeri. Dengan clue-nya dikenal dengan sebagai negeri Paman Sam. Ayo tebak, negara apa sih itu, Kak? Amerika Serikat ya? Betul, Amerika Serikat. Ada apa sih dengan Amerika Serikat? Jadi, Presiden Amerika Serikat setuju naikkan plafon utang AS. Apa sih menjadi landasan Presiden Amerika Serikat menyetujui kenaikan plafon Amerika Serikat? Jadi, Presiden Joe Biden menyebut kesepakatan itu sebagai langkah maju yang penting dalam sebuah pernyataan. Joe Biden menyebutkan perjanjian tersebut merupakan hasil dari kompromi yang berarti tidak semua orang mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya permasalahan berbulan-bulan di AS ini menemukan titik terang nih Kak. Iya Kak, hal tersebut terjadi setelah Presiden Joe Biden berdiskusi dengan Ketua DPR Kevin McCarthy melalui saluran teleponnya. Oh ya teman-teman, di sini ada yang mau bagi tips nih. Wah, apa tuh? Bagaimana kita langsung panggil aja Mr. Finn? Mr. Finn. Ya, balik lagi nih bersama Mr. Finn di kali ini yang lagi menikmatin senja di sore-sore gini. Kayak untuk kali ini tuh sambil nikmatin senja udah males mau marah-marah kayak gitu loh. Untuk kali ini ya, gak tahu di next kayaknya bakal marah-marah lagi nih. Jadi untuk menemani senja kali ini dan juga buat teman-teman sekalian yang lagi nonton, Mr. Finn mau bagi-bagi tips gratis untuk teman-teman semua nih, gitu ya. Jadi di tips kali ini, Mr. Finn itu akan membahas golongan-golongan manusia bebal yang nggak boleh investasi dulu. Di sini ada 6 nih golongannya, kayak banyak banget sih, kayak gitu loh. Dan ini nih harus banget Mr. Finn share ke kalian, biar nggak asal aja katanya mau investasi tapi nggak ngerti apa yang mau diinvestasiin. Jadi tanpa banyak omong lagi, langsung aja deh masuk ke golongan orang yang pertama nih. Golongan orang yang nggak punya uang sama sekali. Ya kali deh investasi nggak ada duitnya. Ya kalau nggak ada duit mah apa yang mau diinvestasiin? Emang dikata investasi itu pakai daun apa-apa gitu? Tolong deh mikir deh kalau orang-orang yang kayak gini ya. Langsung aja ke golongan yang kedua, itu tuh orang golongan yang penghasilannya tuh datang dan pergi begitu aja. Kayak pacar kamu tuh yang katanya setia lalu pergi kayak gitu. Kayak tanpa basa-basi baru datang langsung cabut kayak gitu kan. Gak tahu tuh duitnya kemana, terus gak dicatat. Pas di akhir bulan kayak bingung, perasaan duit kemarin masih ada kok, sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi langsung next ke golongan yang ketiga nih, golongan orang yang nggak punya dana darurat sama sekali. Jadi kayak duitnya ya habis untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, cuman untuk makan, untuk transportasi. Jadi nggak ada persiapan kalau semisalkan ada hal-hal yang mendadak. Kalau semisalkan nggak ada dana darurat, tiba-tiba investasi, terus tiba-tiba sakit atau apa, duitnya dari mana? Akhirnya investasinya ditarik dong, dijual. Sama aja bohong kan? Next, di golongan selanjutnya yang nggak boleh investasi dulu nih, ialah golongan orang yang belum punya ilmu investasinya mau kemana, tapi kayak pengen banget nih investasi kayak gitu loh. Kayak FOMO kata orang-orang zaman sekarang mah, kayak maunya ikutan aja tapi nggak pernah belajar, nggak pernah nyari tahu maunya apa, investasinya kemana, gimana cara belinya, kayak ikut-ikutan doang. Jadinya cuman kayak orang investasi, lagi rame investasi, ikut kayak gitu. FOMO banget kayak gitu loh. Jadi golongan yang ini jangan deh investasi dulu. Dan yang terakhir nih, yang nggak boleh investasi dulu ya, golongan orang yang pengen kaya cepet, pengen besok investasi lusa udah kaya. Nggak gitu konsep investasi kayak gitu loh.
Mana ada yang hari ini investasi besok kaya mendadak punya duit 1 triliun gitu, bisa beli mobil, bisa beli mansion dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kayak tolonglah manusia-manusia bebal yang tergolong dalam golongan ini ya sadar diri lah ya. Jangan kayak mau ikut-ikutan investasi yang katanya tuh generasi yang terbuka akan investasi dan masa depan kayak gitu. Udahlah, Mr. Pin mau nikmatin senja kali ini. Kayaknya bagus nih ya senja kali ini. Kayak berasa di pantai. Walaupun padahal ya liatnya mobil sih. Ya udahlah, itu aja. Dah, bye. Nggak ada dar-dar, tapi boleh lah. Dah. Bye. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Ya nih Kak, nggak kerasa banget ya udah di penghujung acara aja kita. Itulah tadi 5 berita terkini yang telah kami bawakan. Bila teman-teman ingin berpendapat, silakan berkomentar di bawah ini. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel di bawah ini. Aku tetap dari Ansya. Dan aku Silva Zara. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Cuan Lagi selanjutnya. Semua tentang cuan Ada ada di di sini. sini. Bye bye Bye-bye. guys.